cerita dan karakternya juga ya. Di luar tim dan produksinya udah pasti itu salah satu pertimbangan terbesar, dan ternyata memang one of the A-list juga, jadi itu udah nggak usah dipikirin lagi. Akhirnya masuklah ke karakter karena itu yang akan Jihan mainkan gitu kan. Di situ aku ngerasa oh ini salah satu peran yang belum pernah aku coba sebelumnya. Anggaplah ini sebagai aku pemanasan diri juga gitu ya. Bisa nggak sih, atau tantangan juga, bisa nggak sih aku masuk ke karakter yang lemah lembut, karena mungkin secara fisik dan karakter sebagai Jihan sendiri itu kan tomboy, terus selengean, cuek gitu kan. Dan secara lahirnya juga pun juga muka Jihan kan fiturnya tajam-tajam dan kasar gitu ya. Jadi akan susah aku diem aja orang dan nggak pakai make up pun orang pada bilang galak banget sih gitu kan. Masih sih, terus akhirnya kayak yaudah deh aku dapat peran kayak gini, kalau misalnya itu udah ditawarkan ke aku mungkin ada potensi bisa gitu kan. Jadi akhirnya yaudah deh dicoba gitu kan, dan ternyata emang ada tantangannya juga gitu, harus konsisten gitu. Kadang kalau di set untuk aku oke, relax mukanya jangan ada tension supaya nggak terlihat terlalu tajam gitu, itu harus konsisten karena kita syuting nggak sebentar ya, hitungannya kayak satu, walaupun itu mungkin sebentar tapi untuk 1 minggu lah ya, 1 minggu untuk mempertahankan muka yang lemah lembut itu harus dibangun banget gitu. Coba untuk memasukkan energi-energi positif selama itu, jadi nggak boleh ada gangguan buat aku ya. Mungkin itu salah satu cara aku untuk sementara ini gitu. Jadi tantangan buat aku udah pastinya itu. Gue juga jalan ceritanya hal baru gitu ya, karena sebelumnya kan Jihan mainin paling yang kayak drama percintaan di sekolah gitu, misalnya drama sekolahan, komedi gitu-gitu kan. Jadi ini salah satu cerita yang menurut Jihan cukup berat gitu untuk dibawa gitu. Tantangan baru juga ya buat Iya. nyobain buat peran ini. Oke, berarti tadi aku sempat dengar berarti proses syutingnya ini selama 1 bulan full atau gimana nih? Selama 1 minggu full atau gimana? 1 minggu full nggak sih Jeff? 1 minggu kurang lebih Ya, atau satu 5 minggu. hari lah ya, 5 hari mungkin. Oke, sekalian juga aku mau ngingetin dulu ya buat beauties yang mau kirim-kirim pertanyaan, dan kirim-kirim salam dulu, kirim-kirim pertanyaan dulu nih di kolom pertanyaan, nanti aku sekalian baca ini. Nah, terus ada persiapan khusus gak sih buat meranin film ini? Kan tadi Kak Jeb sebagai apa ya, pentato, tukang tato gitu istilahnya kan. Ada persiapan khusus gak sih buat mendalami peran itu sendiri? Aku dulu berarti ya. Ada sih, pasti setiap project kita harus melakukan apa ya, kayak survei atau observasi gitu, cari tahu mengenai apa yang dimiliki karakter ini secara sifat karakter gitu. Kita harus carilah ilmunya gitu, kita harus memperdalam gitulah karakternya. Sebenarnya dulu dari kecil lah sampai SMP tuh sebenarnya suka gambar sih. Kalau seniman kan masih ada campur dengan gambar juga gitu kan, walaupun tetap beda gitu. Kalau dulu aku gambar pakai pensil, kalau ini itu kan bisa dihapus kalau pakai pensil kan. Kalau pulpen kan nggak bisa gitu. Ini benar-benar tinta yang permanen gitu. Jadi benar-benar harus perfect ketika udah sampai di kulit klien gitu. Jadi sebelum project juga sempat sih beberapa kali ketemu sama teman-teman yang emang seniman tato gitu, terus banyak ngobrol lah gitu, banyak nyari tahu ternyata jarumnya juga beda-beda, ada besar kecilnya. Terus juga sebelum tato tuh emang sebenarnya kita kayak ada apa ya, kayak nyeplak gitu loh, bahasanya nyeplak ke kulit dulu gambar ininya, baru nanti kita tinggal ngikutin aja gitu, tinggal diarsir aja gitu supaya benar-benar perfect ya yang tadi aku bilang gitu sih kalau misalnya secara pertatoannya. Kalau secara sifatnya juga ya gitu sih kayak yang aku bilang tadi, cari tahu karakter render kayak gimana aja, kita catat gitu, kita notes. Habis itu kita ya banyak perdalam lah gitu kurang lebih. Berarti ikut pas selama syuting ini ikut cobain langsung buat nato di tangan gak nih? Kalau nato secara langsung enggak, karena masih takut gitu kan, karena kan kita juga waktunya terbatas soalnya kan, daripada nanti tangan orang jadi korban nggak lucu juga ya kan.
Tapi ya banyak ngobrol sih, sampai di lokasi pun di set gitu aku banyak ngobrol sih sama, karena ada seniman tato juga yang jagain gitu kan, jadi banyak ngobrol juga gitu. Nah, buat Kak Jihan nih, di dunia nyata nih, buat peran sebagai peran di film kali ini nih, ada cara khusus gak sih yang dilakuin nih? Kalau untuk Mira sendiri sih persiapan khusus sih enggak sih ya. Cuman ya itu gimana caranya untuk bisa konsisten dan membangun sisi feminimnya Jihan plus lebih-lebih lah additional gitu sih. Karena itu memang tantangan aku. Mungkin teman-teman pun juga ada yang tahu kalau aku sebagai putri pun itu tetap it's feminim gitu ya, tetap graceful. Cuman aku masih ngerasa ada hal yang beda gini. Kalau putri kan you're a leader, perempuan leader harus tegas gitu kan. Sedangkan ini perempuan tapi yang lemah lembut nih. Jadi gimana caranya aku bisa transisi dua, ngambil pick up energi dan karakteristik dari si Putri ini aku masukin ke dalam sosok Mira, tapi sisi gloomy dan sedihnya itu. Jadi aku coba ngambil lebih kayak tajam dan perih gitu. Di dalam hati itu kayak penuh dengan drama-drama yang cukup kompleks di dalam kehidupannya dia, karena hidupnya dia tuh nggak mulus gitu. Jadi ya aku ngambil nyomot sana sini sedikit lah dari perasaan aku ketika menjadi siapa gitu. Jadi transfer energi dari setiap karakter yang pernah aku mainin gitu.